Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru penggerak yang tergabung di dalam fasilitator saya, ya, dimanapun berada, kondisi saat ini kita masih dalam menerapkan aturan protokol COVID-19 sehingga Bapak Ibu nanti menyesuaikan kondisinya dengan kondisi di daerah masing-masing sesuai zona masing-masing. Sebelumnya saya akan menyampaikan salam dulu, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semuanya pada pagi hari ini Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita dalam hal melakukan kegiatan diskusi di ruang kolaborasi di dalam menyelesaikan modul-modul kita selama Bapak Ibu mengikuti pendidikan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan kita yang kita laksanakan ini akan terus-menerus sampai 9 bulan ke depan. Ya, jadi kita sudah berada pada posisi pertemuan di modul yang keempat pada hari ini, sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan kita kesananya yang harus kita persiapkan secara baik. Untuk itu Bapak Ibu, saya berharap kegiatan kita ini yang kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mempelajari modul 14 akan berjalan secara baik, mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan petunjuknya. Untuk itu kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah memulai dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan materinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, di sini saya sudah membuatkan sebuah presentasi yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Judulnya adalah Ruang Kolaborasi Forum Diskusi Modul 1.4. Baik. Nah, di sini materinya sudah kita buka di awalan tadi ya. Kita sudah melakukan pembukaan di mana kita akan menyapa kepada Bapak Ibu semuanya dari 10 orang yang saat ini bergabung di dalam grup ini, dalam fasilitator saya ini. Semuanya sudah lengkap saya lihat ya. Ada yang teman yang jauh dari Aceh, dari guru dari Aceh ada juga Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia Timur juga ada juga yang dari Kalimantan dan juga yang dari Jawa, bahkan ini tidak termasuk di dalam grup yang sama-sama kita belajar ini. Bapak Ibu, kondisi yang sekarang ini saya ingin menyapa ya, yang dari daerah Aceh itu kondisinya bagaimana Bu mengenai pembelajarannya? Apakah sudah berjalan secara baik, secara daring atau luring? Sudah berjalan secara tatap muka, Pak. Oh, kami sudah secara tatap muka, Pak. Zona hijau, zona hijau. Normal. Berarti terima kasih. Normal, kalau itu tidak ada permasalahan-permasalahan yang membuat jarak antara siswa dengan gurunya dalam menyampaikan pembelajarannya, terutama di sini tidak akan ada kendala-kendala ya yang berarti, dan tidak menjadikan sesuatu kegiatan yang daerah lain yang namanya pembelajaran secara daring ataupun luring akan mengalami beberapa permasalahan, terutama mungkin permasalahan mengenai alat dan segala macamnya yang memungkinkan pembelajaran tidak bisa berjalan baik. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Tujuan apa yang akan dilakukan oleh forum diskusi, oleh kelompok yang kita lakukan ini sebagai calon guru, sebagai guru penggerak ya. Ada dua yang ingin kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi cara-cara kunci dalam membangun budaya positif. Kemudian yang kedua, guru penggerak nanti dapat
membuat strategi untuk menjalin hubungan dengan murid dan membangun budaya positif sekolah. Jadi hubungannya adalah dengan budaya positif sekolah. Nah, agendanya apa yang akan kita lakukan ya kegiatan ini? Yang pertama adalah akan melakukan pembukaan yang sudah dijalankan tadi. Yang kedua adalah pembahasan menerapkan mengenai budaya positif, kemudian presentasi mengenai poster yang dibuat oleh kelompok, kemudian yang berikutnya adalah penutup. Beberapa hal yang harus kita sepakati Bapak Ibu sebagai guru penggerak dalam kegiatan diskusi pada hari ini, yaitu hal-hal ini merupakan aturan yang sebenarnya tidak tertulis secara harus diwajibkan begini ya, tapi ini hanya memudahkan kita supaya kegiatan kita berjalan secara lancar. Yang pertama adalah yang kita sepakati adalah tentu sesama guru penggerak dan fasilitator adalah menghargai, tidak ada yang merasa lebih tinggi, wah saya sebagai fasilitator dan ibu sebagai guru penggerak, tidak, tapi kita sama-sama dan sifatnya di sini adalah sharing, saling belajar. Yang kedua, tentu pada waktu kita berada di ruang meeting kayak begini, maka pada waktu bicara satu sama lain harus saling menghargai, satu yang bicara yang lainnya mendengarkan ya. Jangan sampai ada suara-suara yang masuk di dalam diskusi ini sehingga mengganggu kegiatan. Pak, ada yang tidak di-mute suaranya. Iya, dari siapa ini ya? Mohon untuk di-mute. Kesepakatan berikutnya ya, kalau sebenarnya saya bisa mute dari sini, tapi saya berusaha supaya kita sadar sama-sama bahwa kegiatan kita pada saat berbicara yang satu yang lainnya adalah melakukan mematikan audionya. Nah, ini supaya membiasakan diri tidak harus diperintah atau diberikan sesuatu komando dari tempat yang lain. Kesadaran diri. Kita belajar sebagai guru penggerak adalah demikian. Yang berikutnya adalah pada waktu di dalam room meeting, maka yang seperti saya katakan tadi ya, hanya ada satu orang yang berbicara, yang lainnya audionya dimatikan dan videonya harus terbuka. Di sini harus kelihatan Bapak Ibu kondisinya supaya kelihatan yang sehat ya. Pada hari ini kelihatan semuanya Bapak Ibu ceria semuanya, tidak dibebani dengan tugas-tugas yang membuat Bapak Ibu kurang merasa bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran diskusi pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah melakukan angkat tangan atau raise hand bagi yang ingin bertanya. Nah, itu diberi kesempatan. Kemudian mengikuti kegiatan, masuk tepat waktu, kemudian nanti di dalam kegiatan-kegiatannya harus aktif ya. Kita tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang lain, disambi ibaratnya begitu. Yang nanti akhirnya tidak fokus pada materi pembelajaran sesi belajar ini. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan-kegiatan berikutnya ya, kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya budaya yang kita akan bahas itu. Kita sering mendengarkan kata-kata budaya. Budaya yang kita dengarkan, yang kita tangkap dari selama ini yang dari masyarakat yang menyatakan bahwa budaya kita adalah budaya yang tinggi, budaya yang unggul. Nah, unggulnya di mana? Kemudian bagaimana budaya itu akan tercipta dengan bagus dan bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang Indonesia bisa mempertahankan nilai budaya tersebut. Nah, kita lihat dulu bahwa budaya itu asal katanya dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Sehingga kebudayaan itu sesuatu yang berhubungan dengan akal budi manusia. Akan tercipta budaya baik apabila orang itu mempunyai budi, ya, berbudi dan punya akal yang muncul di sana. Kalau kita tidak berakal, maka budinya juga tidak akan muncul seperti misalkan orang gila. Baik, yang berikutnya adalah budaya diartikan sebagai suatu cara hidup juga yang berkembang dimiliki bersama dalam sebuah kelompok orang yang diwariskan mengenai generasi bersama. Kemudian ada juga menurut para ahli, yaitu Huningman, ini mewujudkan budaya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Baik, saya lihat dulu Bapak Ibu ya.
kita akan langsung masuk kepada materi kita, yaitu pembahasan bagaimana nanti budaya itu diterapkan di sekolah. Maka nanti kita akan menggunakan modul-modul, dan materi yang akan kita bahas adalah pembahasan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya menginginkan ada 1 atau 2 peserta di sekolahnya mengenai budaya positif yang selama ini sudah berjalan ya. Kita tidak membicarakan mengenai budaya yang akan kita pelajari nanti, bukan, tapi menurut pengalaman Bapak Ibu budaya yang selama ini berjalan bagaimana. Saya meminta budaya yang ciri bagusnya yang saya tangkap, saya dengarkan, saya peroleh ya. Di Aceh itu bahkan ada suatu kebudayaan yang dianggap luhur nilainya, ada seninya yang dipakai di mana-mana sampai internasional. Dipersilakan Ibu atau Bapak yang guru penggerak dari Aceh ini minimal menyampaikan mengenai budaya tari samannya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ya Pak, saya ya. Ya. Yang dari samannya Pak ya? Ya, tari saman itu Tari kan saman, dianggapnya budaya yang sangat bagus itu ya. Iya, Bang Undangan. Jadi tari saman itu berasal dari Aceh Tenggara, Pak ya. Ya. Dari Kabupaten Aceh Tenggara asal usulnya. Jadi sekarang tari saman itu kan sudah dijadikan aset dunia, Pak ya. Ya. Udah jadi itu. Jadi itu sebenarnya itu menceritakan dulu menurut sejarahnya seperti memuja-muja dulu ya. Itu kan dia banyak orang, ada 12 orang tuh, tapi umumnya itu khususnya buat laki-laki pada dasarnya. Tapi sekarang ini tidak hanya laki-laki saja yang menari tari saman, dan bukan orang Aceh saja yang menari tari saman. Orang-orang yang di luar Aceh pun itu melakukannya ya, karena itu sudah menjadi budaya nasional ya, bahkan sudah masuk ke budaya internasional, Pak. Itu Pak yang bisa saya jelaskan tentang tari saman. Oke, terima kasih. Sangat baik penyampaian dari Ibu Dharma Lailasari, guru penggerak dari Aceh yang menceritakan bagaimana kondisi budaya yang dikategorikan sebagai budaya ya, kesenian Aceh, tari saman. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini tadi ya. Kita tadi sudah masuk pada kegiatan-kegiatan pendahuluan, kemudian kita mencoba merefleksi kegiatan yang sudah berjalan, kemudian pengalaman Bapak Ibu di daerahnya tentang materi budaya ini. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengarkan ada pemaparan dari Bu Dharma tadi, kita akan lanjutkan bahwa untuk melakukan diskusi, ya, Bapak Ibu nanti akan dipandu dengan menggunakan secara berkelompok dengan menggunakan kegiatan yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi akan memanfaatkan sebuah aplikasi. Namun sebelum ke sana nanti kita akan lihat dulu ya, apa sih tagihan-tagihan sebagai guru penggerak yang harus dilaksanakan sesuai dengan LMS yang sudah ada, yang harus kita pedomani selama ini dalam melakukan pendidikan latihan sebagai calon guru penggerak. Kita lihat dulu ya, kita tutup dulu yang presentasi yang ini, kita akan lihat mengenai beberapa tagihan-tagihan yang harus kita lakukan mengenai budaya positif modul 1.4 ya. Di modul 1.4 ya, di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah ya, modul 1.4. Di sana ada 1.4A mengenai budaya positif, yang kedua adalah 1.4B mengenai komunikasi fasilitator dan pendamping modul 1.4, dan yang terakhirnya adalah tes akhir. Kita akan buka di dalamnya apa saja di dalam 1.4.
1.4 itu meliputi peran fasilitator dan instruktur. Yang kedua adalah 14A2 mengenai pendahuluan. Kemudian 14 tentang daftar hadir. Daftar hadir CGP di modul 14, kemudian forum komunikasi modul 14, kemudian juga di bawahnya ada kegiatan alur merdeka yang kita ikuti mulai dari diri ya tentang budaya positif ya di modul 14A3. 14A4 adalah mengenai eksplorasi konsep budaya positif. 14A41 adalah eksplorasi konsep budaya positif diskusi secara mandiri. Nah, di sini ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan nantinya. Nah, kita masih lanjut lagi apa saja tugas-tugasnya, nanti kita akan buka bersama-sama. Kita akan lihat poin-poinnya dulu sampai 14 itu banyak karena menggunakan alur merdeka. Di antaranya yang tadi adalah mulai dari diri ya, M, eksplorasi, itu E-nya, kemudian yang kedua adalah ruang kolaborasi R, kemudian R berikutnya adalah refleksi, kemudian merdeka berikutnya berarti D, demonstrasi konseptual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian elaborasi pemahaman secara diskusi, kemudian nanti kita akan bersama-sama melakukan kegiatan pemahaman, elaborasi pemahaman secara bersama-sama di dalam web meeting. Nah, berikutnya akan melakukan koneksi antar materi tentang budaya positif, di mana koneksi antar materi budaya positif adalah mengunggah rancangan Bapak Ibu nanti sebagai melaksanakan tugasnya akan diunggah di sini dalam rancangan ini ya. Yang diunggah apa saja kita lihat di dalamnya, misalkan ya. Di sini sudah ada perintah-perintahnya ya. Tujuannya adalah memahami kaitan konsep budaya positif pada materi modul 11, 12, 13. Kemudian guru penggerak akan menyusun langkah strategi yang efektif, yang konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Nah, di sini pertanyaannya yang disuruh adalah setelah melihat keterkaitan antara materi, Anda tentu memiliki perspektif yang lebih luas yang dapat memperkaya Anda dalam membuat perubahan di kelas ataupun di sekolah. Pada bagian ini Anda diminta untuk merencanakan rancangan tindakan berdasarkan pemahaman yang sudah didapat, yang akan diimplementasikan di sesi aksi nyata. Unduhlah terlebih dahulu format yang akan seperti dalam file yang terlampir, kemudian unggahlah rancangan tersebut dalam versi yang terisi pada kegiatan ini. Di sini Bapak Ibu nanti disuruh mengisi ya. Caranya bagaimana? Di sini klik tombol add submission. Kemudian di sini ada file yang gambar yang ini, klik tombol ini berupa file atau juga menggunakan file submission-nya di sini menggunakan file picker, kemudian pilih filenya, kemudian di-upload, baru di-save. Nah, nih. Caranya demikian, nanti akan kelihatan siapa yang sudah mengunggah dan siapa yang belum. Kita kembali lagi, masih ada sedikit lagi yang perlu untuk dilakukan dalam alur merdeka ini. Ya, konsep alur merdekanya. Bentar, masih agak muter-muter. Ya, di 14. Kembali lagi ke sini, modul 14. 14, modul 14. Begitu Bapak Ibu, jadi banyak yang harus kita lakukan di sana dan nanti setelah kita melakukan itu, maka apa yang sudah di-upload, diunggah itu akan dilihat oleh kami sebagai fasilitator untuk dinilai. Ada juga yang nanti Bapak Ibu sebagai guru fasilitator juga menilai temannya juga, mengomentari tugas-tugas temannya. Baik, kita akan lanjutkan dalam tayangan yang saya buat dalam pemaparannya. Kita langsung melihat di sini ya. Kelihatan Bapak Ibu dalam rancangan diskusi? Halo? Pak. Kelihatan ya? Ada. Ya, nanti kita akan menerapkan pembahasan mengenai budaya positifnya dengan melakukan diskusi dalam kelompok.
kelompoknya akan dibagi menjadi 2. Jadi di sini kegiatannya secara daring itu menggunakan yang kelas besarnya itu, nanti kita akan pecah lagi. 10 orang ini menjadi 2 kelompok di breakout di room 1 dan room 2. Room 1 pesertanya adalah nomor peserta 1 sampai 5. Kemudian yang di room 2 nanti akan diisi otomatis oleh kelompok yang nomor urutnya nomor 6 sampai nomor 10. Kemudian nanti apa yang akan dilakukan di dalam diskusi tersebut, nanti Bapak Ibu ya harus dilakukan adalah membangun tentang budaya positif di sekolahnya, kemudian bagaimana cara guru menjalin hubungan yang baik antara murid dengan siswa, membangun positif di sekolah. Nah, nanti akan dijawab di sana. Dijawab caranya adalah dengan apa akan digunakan kegiatan ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama ada aplikasi yang kita gunakan yaitu yang namanya Padlet. Yang satu Padlet, nanti dalam diskusi yang berikutnya adalah yang satu menggunakan Jamboard, menuliskan jawabannya menggunakan Jamboard. Nah, ini linknya sudah ada Bapak Ibu ya. Kita akan langsung praktekkan ya. Masuk ke breakout yang secara otomatis yang sudah dibuatkan oleh tim, oleh admin LMS yang nanti akan otomatis akan memisahkan kelompok-kelompok ini menjadi 2 kelompok ya. Kita lihat sekarang apa yang Bapak Ibu harus kerjakan di dalam diskusi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan apa? Kita lihat ya. Silakan nanti masuk kepada link yang ini dan kita akan lihat bersama-sama di dalamnya isinya apa, menggunakan Jamboard ya yang ini. Bapak Ibu sudah terbiasakan menggunakan Jamboard? Sudah. Nah, kita lihat ke sini ya, yang sudah ngisi ini. Wah, ini sudah banyak, ini sudah bagus. Jadi pertanyaannya adalah tuliskan budaya positif yang diterapkan di sekolah Anda kelompok 1 apa saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa membuat kayak begini di kelasnya. Jadi terutama untuk yang melakukan kegiatan secara daring ya. Yang daring itu kita tiap harinya kalau mengajar menggunakan Google Classroom misalkan itu dipadukan dengan yang kayak begini supaya anak itu merasa ada perhatian dari gurunya, berkolaborasi, memberikan pemahaman dalam diskusinya, melemparkan materi soalnya, kemudian siswa langsung menjawab kayak gini sehingga kondisinya asik. Nah, ini yang dilakukan. Kita menggunakan aplikasi Jamboard sudah diisi, beberapa teman lainnya nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam ruang besar kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan kegiatan diskusi mengenai menuliskan budaya positif diterapkan di sekolah ya, sudah diisi semuanya. Kita kembali kepada presentasi kita. Baik. Bapak Ibu, berikutnya setelah membahas mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah, berikutnya adalah tugas yang kedua. Yang kedua adalah diskusi kelompok tentang apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid yang membangun budaya positif di sekolahnya. Nah, yang kedua ini kita akan menggunakan aplikasi yang lainnya. Kalau yang tadi menggunakan Jamboard, yang kedua ini kita akan menggunakan yang namanya Padlet. Ya, silakan langsung masuk ke link ini. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama di link tersebut, di Padletnya tersebut. Ya, di webnya kita akan perhatikan bersama-sama yang Padletnya, ya, yang budaya positif. Oke, tentang budaya positif yang ini. Oke, ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh guru membangun budaya positif di sekolahnya. Yang kedua, bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan muridnya membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini sudah ada yang menjawab ini Bu Afriani, Bu Halimatus Saadiah, ya,
Ini namanya sudah muncul di sana, tidak menggunakan inisial lagi, karena apa? Berarti Bapak Ibu sebagai guru fasilitator telah mengaktifkan akunnya ya, sehingga sudah muncul dengan sendirinya. Oke, 2 soal sudah dibahas di sini. Ya, kesimpulannya nanti kita akan bahas bersama-sama di sana di ruang web. Kalau di web digabungan ya, di ruang Google Meet yang bagian utamanya di kelas besarnya. Baik, kita akan kembali ke materi sesuai dengan bahan tayang. Baik ya, setelah kita berdiskusi ya, ini ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya. Tugas-tugasnya apa dalam diskusi tersebut, yaitu nanti akan melakukan kelompok tersebut membuat poster presentasi mengenai budaya positif. Yang di sini ada posternya, nanti akan dinilai. Hubungannya dalam hal ini adalah apa? Penilaiannya adalah yang pertama adalah menjelaskan mengenai kontennya, materi menggambarkan nilai budaya positif. Yang kedua adalah mudah dipahami, kemudian mudah dipraktekkan, kemudian gambar produk pendukung pemahaman terhadap isi poster tersebut, kemudian bentuk ukurannya, hurufnya atau fontnya mudah dilihat oleh pembaca. Ini tugas Bapak Ibu semuanya dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Nanti akan dimasukkan tugasnya itu ya. Kita akan presentasikan bersama-sama poster tersebut ya dalam room besarnya. Ya. Begitu Bapak Ibu ya, kita sudah menyelesaikan beberapa tugas-tugas pada pagi hari ini ya. Ada pertanyaan atau ada yang perlu untuk ditambahkan lagi, ada yang membuat Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi ini ada kendala dan segala macamnya, atau ada usulan-usulan yang baik untuk kegiatan kita. Terima kasih, silakan. Udah lengkap Pak, udah bagus Pak, udah jelas sekali kalau menurut saya. Pak Jasardin, mungkin ada budaya-budaya yang lainnya yang belum masuk di dalam pembahasan di sini, yang sekiranya apa yang diskusikan tadi kok tidak sama dengan apa yang berjalan di lapangan, atau pernah menemukan sesuatu. Pak Jasardin, mohon untuk menyampaikan, coba. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan ke saya. Sebetulnya yang di dalam persentase tadi sudah mewakili semua budaya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini Bapak, bagaimana caranya kita menerapkan budaya di sekolah masing-masing, sehingga pada saat kita menerapkan itu tidak bersinggungan dengan stakeholder sekolah. Karena yang namanya penerapan budaya itu kemungkinan besar nanti ada kendala-kendala di lapangan. Bagaimana cara kita mengatasi daripada kendala itu di lapangan, seandainya ada memang nanti yang tidak sesuai dengan pemikiran. Mohon jawaban Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam. Oke, sebelum saya menjawab ya, kelompok yang lainnya atau dari daerah yang lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan daerahnya Pak Jasardin, sehingga bisa mengambil sebuah alternatif penyelesaian misalkan, atau membiasakannya kayak apa budaya. Dari tempat yang lain ya, dari Indonesia Timur ada 1 atau 2 yang dari daerah sana itu bisa menyampaikan. Dipersilakan, mangga Ibu yang berasal dari Indonesia Timur. Ini ada Bu siapa ini ya? Silakan, mangga. Maaf Pak, saya dari Bangka Belitung Pak. Oh iya, mangga dari Bangka Belitung. Ya. Ya, kebetulan tadi saya sedikit ketinggalan pas menyangkut dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Saya mau sedikit informasi dari Bapak Fasilitator. Apakah tugas ini nanti diupload secara pribadi atau memang cukup satu kelompok kami mengupload satu tugas, begitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya langsung aja supaya nanti yang lainnya juga sama-sama memahami mengenai tugas-tugas ini, supaya nanti tidak semuanya harus, wah ini bagaimana cara membuatnya, harus nguploadnya dan segala macamnya. Langsung aja Pak ya, bahwa tugas ini tugas kelompok.
Karena tugas kelompok maka ya isinya sama. Nanti hasil poster ini yang akan diupload. Bapak bisa membuat jenis tipe poster itu menjadi JPG bisa, atau juga dalam bentuk yang format PDF juga bisa. Sehingga hasilnya nanti bisa diupload di LMS modul tersebut, tagihan tersebut. Saya kira begitu Pak ya, jadi sama ya, sama dalam satu kelompok, nanti nguploadnya masing-masing. Ya Pak. Sudah? Oke Pak, terima kasih informasinya Pak. Oke ya. Kalau begitu sudah jelas semuanya apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Kita akan masuk pada kesimpulannya. Ya, kita masuk kepada kesimpulan bahwa kita saat ini sudah mempelajari mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Bahwa kesimpulannya adalah budaya positif merupakan modal untuk membentuk karakter positif. Budaya positif dapat diterapkan di sekolah melalui berbagai cara seperti keteladanan, kesetaraan antara guru dengan siswa dan warga sekolah lainnya. Kemudian hubungan yang harmonis yang tercipta antara guru dengan siswa dan warga sekolah lainnya merupakan modal yang penting untuk tumbuhnya budaya positif di sekolah. Saya kira itu kesimpulan yang kita berikan pada pagi hari ini sudah siang ya, bahkan sudah sore, dari pagi sampai sore kita menyelesaikan kegiatan ini ya. Saya akan menutup kegiatan pertemuan ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama berapa jam dari pagi sampai sore hari ini menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik yang nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing, membawa kebaikan sekolah masing-masing, terutama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolahnya. Yang saat ini budaya tersebut kalau tidak dilakukan secara serius, dimulai dari rumahnya ya, dari keluarganya, kemudian terutama kita yang berada di sekolah itu harus menciptakan suasana budaya yang positif di sekolahnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa nih Pak Suwardi. Luar biasa, udah menjadi instruktur nasional. Sudah suhu. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Cuma waktunya panjang juga nih Bapak.